Washington telah menjadi negara bagian pertama di AS yang mengizinkan tubuh manusia diubah menjadi kompos, bukan dikuburkan atau dikremasi. Gubernur Washington, Jay Inslee baru saja menandatangani undang-undang yang melegalkan fasilitas berlisensi untuk menawarkan pengurangan organik alami. Itu akan mengubah tubuh manusia menjadi tanah subur hanya dalam beberapa minggu. Selama prosesnya, tubuh akan dicampur dengan zat-zat seperti serpihan kayu dan jerami. Sebuah keluarga di Colorado, negara bagian barat Amerika Serikat menghebohkan mancanegara lantaran tidak mengubur anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Seth Fidel merupakan keluarga pertama yang melakukan hal tersebut di Colorado. Disebutkan, pengomposan mayat tersebut bukanlah sebuah ritual ilmu hitam atau ajaran sesat. Namun, hal ini dilakukan murni digunakan untuk pupuk tumbuhan. Bahkan, pupuk mayat manusia dianggap lebih baik ketimbang kotoran atau hal lainnya. Anehnya, pengomposan mayat manusia yang akan digunakan untuk tumbuhan tersebut ternyata telah diperbolehkan oleh pengadilan setempat alias tidak lagi melanggar hukum. Bahkan, undang-undang tersebut telah berlaku sejak Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, di Colorado. Undang-undang itu pertama kali berlaku pada tanggal 7 September tahun 2021, dan sepengetahuan kami, klien pertama yang memilih disposisi ini dibaringkan ke dalam kapal di fasilitas kami kemarin pukul 10 pagi, ucap Fidel seperti dikutip dari 9 News. Seth Fidel merupakan keluarga pertama yang melakukan hal tersebut hingga menyediakan tempat pengomposan mayat manusia. Dilaporkan, pengomposan tersebut dilakukan selama 6 bulan setelah mayat telah membusuk dan berubah menjadi tanah. Fidel juga menyebut bahwa proses pembusukan mayat manusia tersebut akan ditaruh di sebuah gudang hingga membusuk. Meski terbilang lama, namun pupuk tersebut dianggap sangat baik untuk tumbuhan. Kami secara efektif melakukan daur ulang sehingga kami dapat menggunakan kembali tubuh manusia. Sejumlah mayat yang kami tempatkan di sana dikelilingi oleh jerami, alfalfa, serpihan kayu hingga makhluk mikroba dan proses alami pencernaan hingga konversi terjadi di mana tubuh itu dengan sendiri menjadi tanah, lanjutnya. Meski telah dilindungi hukum, hal aneh yang dilakukan Fidel tersebut dianggap beberapa pihak sangat mengerikan. Namun, ia menganggap mayat manusia yang digunakan telah mendapat persetujuan dari keluarga untuk dijadikan sebagai kompos tanaman. Kendati demikian, walau telah diperbolehkan undang-undang, hukum di Colorado menyebutkan bahwa kompos mayat manusia tidak boleh dijual atau digunakan untuk tumbuhan yang dapat dimakan. Disebutkan juga, kompos tersebut hanya bisa digunakan untuk bunga, pohon, dan tanaman yang tidak bisa dimakan. Uniknya, setelah undang-undang tersebut berlaku, sejumlah keluarga di Colorado dikabarkan telah menelpon dirinya untuk membawa mayat keluarga mereka agar dikomposkan. Bahkan, banyak warga disebut telah mendaftar ke tempat bisnis pengomposan miliknya tersebut. Jenazah yang dikremasi melepaskan karbon dioksida dan merkuri dalam prosesnya. Sama-sama merusak lingkungan, sebelum dikubur di tanah pun di dalam peti mati. Jenazah biasanya dilapisi cairan pembalsem karsinogenik. Mayoritas pengurusan jenazah tersebut tidak ramah lingkungan karena melepaskan zat-zat kimia ke lingkungan. Tapi negara bagian Amerika Serikat, Washington bisa menjadi negara pertama yang memungkinkan pengomposan manusia, dikenal sebagai rekomposisi, menurut NBC News tanggal 30 Desember tahun 2018. Rekomposisi terdiri dari proses mempercepat dekomposisi tubuh manusia dengan menempatkannya dalam wadah berisi tanah padat nutrisi. Tanah kemudian dapat dikembalikan ke keluarga. Kenyataannya adalah setiap orang akhirnya meninggal. Dengan sejumlah proses perawatan jenazah, dampak negatif ke lingkungan semakin bertambah. Di Amerika Serikat, sekitar 9.000 km papan kayu, 1,6 juta ton beton, 800.000 galon cairan pembalseman, dan 90.000 ton baja digunakan setiap tahun untuk proses penguburan konvensional. Kremasi melepaskan 250.000 ton CO2 setiap tahun, setara dengan membakar hampir 30 juta galon bensin. Proses penguburan dulunya urusan sederhana, dengan tubuh diselimuti kain dan diturunkan ke dalam tanah, seperti yang masih dilakukan umat Islam. Tubuh akan membusuk dan meninggalkan mineral serta nutrisi dalam tanah.
Mungkin, suatu hari zat-zat yang dilepas ini memberi dampak positif ke bunga atau pohon. Penelitian Carpenter-Bogue menyimpulkan pada Agustus tahun 2018 bahwa jasad yang diproses aman dan dia berencana untuk menyerahkan penelitiannya untuk dipublikasikan pada tahun ini. Jika ditambahkan, selama kurun waktu itu, kematian di Washington juga mencatat ratusan ribu ton kayu untuk peti mati dan jutaan kubik cairan balsam yang bercampur dengan tanah menambah buruknya dampak terhadap lingkungan. Nora Menkin, Direktur Eksekutif People's Memorial Association yang berbasis di Seattle menguraikan bahwa proses kremasi akan menghasilkan emisi sama dengan yang dihasilkan oleh 2 tangki gas pada mobil biasa. Proses pengubahan dilakukan dengan menempatkan jenazah pada peti khusus yang berisi potongan kayu. Kemudian jenazah manusia akan membusuk perlahan dan menjadi kompos dalam waktu kurang dari 30 hari. Jenazah yang dikomposkan akan ditutup dengan jerami, serpihan kayu, dan berbagai material lain. Dalam 3-7 minggu, dia akan berubah menjadi tanah sekitar 2 gerobak. Lapisan di dalam peti khusus itu pun akan rutin diolah untuk menjaga proses pembuatan kompos dari jenazah manusia. Setelah itu, dalam waktu 6 bulan jenazah yang melalui proses tersebut sepenuhnya berubah menjadi tanah. Nantinya tanah dari hasil proses kompos dari jenazah tersebut bisa disebar di lahan kediaman mendiang, atau tempat lain. Untuk mendapatkan layanan tersebut harga yang ditawarkan ternyata cukup fantastis. Kisaran biaya pemakaman jenazah untuk dijadikan kompos itu sekira 112 juta rupiah.